Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Danieli, NIM S1S1 19043. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Untuk yang pertama, introduction. Pada bagian introduction, focus of activity diagram, procedural processing aspect, yang dimana fokus pada diagram aktivitas ini dengan memperhatikan aspek permosian konsep. Dan yang ketiga, konsep aktivitas ini menggambarkan aliran kerja suatu sistem untuk menggambar proses komunikasi atau berorientasi aliran. Yang terakhir, konsep and notation varian cover, yang dimana konsep dan varian notasi mencakup pemodelan sistem berorientasi objek dan non-objek. Dan selanjutnya pada bagian activity. Untuk bagian activity, yang pertama, perilaku yang ditentukan pengguna pada tingkat rincian jalannya sistem yang berbeda, yang dimana definisi perilaku, operasi dalam bentuk instruksi, dan memodelkan tindakan use case. Yang ketiga, memodelkan fungsi dan proses bisnis. Untuk yang bagian end activity as a describe, yang pertama nodes atau aksi dan aktivitas. Yang kedua edge, aliran objek. Dan yang ketiga control flow and object flow define the execution, yang dimana opsinya itu parameter dan pre and post condition. Yang selanjutnya action, yang dimana berupa kata kerja. Di bagiannya itu basic element to specify user defined behavior, yang artinya basic alamat untuk menentukan pemilihan yang ditentukan pengguna. Yang kedua, atomic good can be aborted, yang artinya sifat dapat dibatalkan. Ketiga, no specific rules of the description of an action, yang mana tidak ada aturan khusus atau nilai masukan yang menghasilkan nilai output. Yang terakhir, special notation for predefined type of action, most importantly, di mana bagiannya event based action atau tindakan peristiwa, dan terakhir call behavior action atau tindakan panggilan. Baik, selanjutnya edge. Untuk bagian edge, yang pertama connect activation and action to the another, yang artinya menghubungkan activity untuk action. Yang kedua express the execution order, mengekspresikan dan menjalankan perintah order. Dan untuk jenis tipenya itu control flow edge atau urutan aturan node, object flow, bertukar data, ketergantungan dan dalam mengekspresikan data, dan node. Yang ketiga kondisi, guard atau condition. Edge akan berjalan jika kondisi mengevaluasi action activity dengan benar, dengan benar. Dan selanjutnya token. Di bagian pertama virtual coordination mechanism that describe the execution excellently, yang dimana virtual mengkoordinasikan match yang menggambarkan eksekusi yang tepat, yang dimana tidak ada kompleks komponen fisik dari diagram dan mekanisme yang memberikan izin. Dan di bagian if an action receive of token, the action can be executed. Ada suatu tindakan menerima token, tindakan tersebut dapat dijalankan.
Dan saat tindakan selesai, token diteruskan ke tindakan selanjutnya. Dan bagian guards prevent the passing of token, yang dimana token jadi disimpan di node sebelumnya. Nah, ada bagian control token dan object token, yang dimana bagian control token ini eksekusi atau sebuah node yang di object token transfer data dan atau izin eksekusi. Pada bagian selanjutnya itu beginning and termination of activity. Yang pertama initial node, yang dimana node awal itu yang pertama start the execution of an activity. Yang pertama mulai eksekusi aktivitas. Yang kedua menyediakan token di semua sisi luar aliran edge. Yang ketiga menyimpan token sampai diterima oleh node berikutnya. Nah, untuk node activity-nya di activity final node-nya memilih eksekusi aktivitas, menyediakan token di semua sisi luar aliran edge, menyimpan token sampai diterima oleh node berikutnya dengan status awal sebelum ada berlangsung. Beberapa mode awal yang menyediakan, setelah itu node activities mengakhiri semua alur. Token pertama yang mencapai di bagian first token pertama yang mencapai simpul mengakhiri seluruh aktivitas atau subjalur termasuk dan ketiga token flow and object dihapus, yang dimana kembali objek yang sudah ada di parameter output. Yang ketiga flow final node atau node akhir aliran, mengakhiri end on execution, mengakhiri satu jalur eksekusi token lainnya. Untuk bagian alternative path decision node atau percabangan. Untuk yang poin pertama, to define alternative branch, untuk menentukan cabang alternatif. Poin kedua, tepi switch point for token. Tepi luar aluran memiliki guard kondisi decation behavior. Penentuan perilaku yang diperlukan untuk evaluasi guards dan eksekusi tidak memiliki efek samping. Execution must not have side effect. Untuk bagian alternative path merge node, di bagian to bring alternative subpaths together, yang dimana pass token to next node atau combined decision. Yang dimana to bring alternative subpaths together untuk bermelanjaan menjadi bersamaan subjalur. Kedua, token diplikat untuk semua tepi keluar. Membawa alternatif subjalur bersama, meneruskan token ke node berikutnya. Dan poin ketiga, keputusan gabungan dan simpul gabungan. Contohnya seperti ini. Dan poin terakhir, keputusan dan penggabungan juga dapat digunakan untuk memodelkan loops. Contohnya, Ethan Lecter
menghubungkan ke write exam, terus hubungan ke titik, seperti itu. Di bagian jalur alternatif, kita ke register bisa mencapai select group, bisa select group, dan register tidak bisa enter on waiting list. Untuk bagian construct preparation note, jalur bersamaan, poin pertama, untuk setelah berjalan menjadi bersamaan subjalur. Dan ketiga, token duplikat untuk semua tapi keluar. Contoh, register bisa participate in assignment ke write exam. Begitu juga register attend lecture ke write exam. Dan pada bagian constraint patch synchronization node, to mark constraint subpatch untuk bersamaan subjalur. Dan kedua, untuk bagian poin kedua, token processing, yaitu pemrosesan token. Pada poinnya, waits until token operation at all incoming edge, menunggu hingga token hadir di semua edge yang masuk, dan menggabungkan semua token kontrol menjadi satu token dan menyebarkannya. Ketiga, meneruskan semua token objek, seperti di contoh node paralelisasi dan sinkronisasi gabungan. Untuk bagian contohnya control setara, control flow, bisa dilihat register ke participate in assignment, terus ke write exam, dan register ke attend lecture and write exam. Untuk di registernya sama. Untuk di bagian example membuat dan mengirim undangan ke rapat. Poin pertama, saat undangan dicetak, undangan yang sudah dicetak akan dialamatkan. Dan kedua, ketika semua undangan ditujukan, maka undangan dikirim, seperti contohnya print invitation to alamat invitation dan mengirim ke alamat. Setelah print invitation langsung ke lprint. Untuk di example melakukan kuliah atau conduct lecture student perspektif, mahasiswa perspektif, yang bisa diakses di register participate in assignment, attend lecture, write exam, participate in assignment, atau no yes. Di contoh token control flow, contohnya action 1 sampai ke action 13. Nah, di bagian pertama, semua tepi keluar dari semua node awal diberikan token. Dan jika semua masuk tepi dari sebuah tindakan memiliki sebuah token, itu tindakan adalah diaktifkan dan adalah siap sebelum itu dieksekusi. Sebelum itu dieksekusi, itu tindakan mengkonsumsi satu token dari setiap masuk tepian. Setelah itu eksekusi, tindakan berlalu saat token setiap keluar tepian. Sebuah keputusan simpul berlalu itu token satu keluar tepian tergantung pada hasil dari evaluasi dari penjaga, the evaluation of the guard. Dan selanjutnya emerge node, sebuah mengembangkan simpul secara individu berlalu setiap token dia mendapat ke keluar tepian. Dan sebuah proses simpul duplikat sebuah masuk token untuk semua keluar tepi. Dan selanjutnya sebuah sinkronasi simpul menunggu sampai masuk tapi memiliki sebuah token menyatu ke sebuah token dan berlalu ke keluar tepian.
The first token, pertama token itu mencapai aktivitas terakhir simpul berakhir seluruh aktivitas. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.